Sebuah pesawat tanpa awak atau drone milik Israel dilaporkan jatuh di Huneitra, wilayah Suriah yang berbatasan dengan Bukit Golan. Daerah ini adalah salah satu wilayah yang turut diduduki oleh Israel. Insiden jatuhnya drone ini juga dibenarkan sendiri oleh pasukan pertahanan Israel pada Senin 17 Juni 2024. Drone tersebut yakni model Skylark. IDF mengklaim drone tersebut sedang menjalani misi pengintaian. Militer tidak memberikan informasi detail terkait kecelakaan tersebut. Hanya saja IDF mengaku tidak ada rasa takut akan bocornya informasi dari pesawat tersebut. Sebagai informasi, Skyrider seperti yang dikenal dalam bahasa Ibrani adalah drone pengintai taktis yang dibuat oleh Elbit Systems dan dioperasikan oleh Korps Artileri IDF. Miniatur UAV dapat diluncurkan oleh 1 atau 2 orang tergantung pada modelnya, dan setelah mengudara, ia akan memberikan siaran video langsung kepada tentara di darat. Insiden jatuhnya UAV ini bukan kali pertamanya. Banyak UAV yang relatif murah telah jatuh, seringkali di wilayah yang tidak bersahabat. Militer Israel diam-diam mempunyai 90 misil bom nuklir yang siap diledakkan untuk menyerang musuh. Hal ini diungkap oleh Organisasi Pengembangan Nuklir Dunia atau ICAN. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepergok meningkatkan pengeluaran negara untuk mengembangkan senjata nuklir. Anggaran tersebut sebesar 2,5% atau setara dengan 1,1 miliar dolar per tahunnya. Dengan jumlah anggaran tersebut, kini Israel menempati peringkat ke-8 sebagai negara dengan anggaran pengembangan nuklir terbesar di dunia. Hal ini mengungguli anggaran pengembangan nuklir Korea Utara. Alicia Sanders Zachary, koordinator kebijakan dan penelitian di ICAN, menyebut pakar nuklir internasional menyimpulkan bahwa pendudukan Israel pada 2024 memiliki senjata nuklir dengan perkiraan sebanyak 90 hulu ledak. Dengan bengkaknya anggaran militer untuk nuklir menandai ambiguitas Israel untuk memperluas kepemilikan senjata nuklirnya. Senada dengan ICAN, lembaga Nuclear Threat Initiative yang dikelola Direktur Federasi Proyek Informasi Nuklir Ilmuwan Amerika, Christensen, dan rekannya Matt Korda, mengungkap bahwa saat ini Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir. Dalam data yang dirilis lembaga Nuclear Threat Initiative, hulu ledak nuklir Israel terbagi ke dalam 3 platform peluncuran yang berbeda, yakni 50 hulu ledak berbasis rudal, 30 hulu ledak berbasis bom udara ke darat, dan 10 hulu ledak berbasis rudal ke kapal selam. Selain untuk penyerang para musuh, menurut kabar yang beredar, senjata nuklir digunakan militer Israel untuk menyerang wilayah Gaza yang dihuni jutaan pengungsi Palestina. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah merebut kendali kota Rafah setidaknya 70% pada Senin 17 Juni 2024. Operasi di Rafah diperkirakan akan selesai dalam beberapa pekan ke depan. Otoritas penyiaran Israel melaporkan selama 40 hari terakhir Divisi 162 telah melakukan manuver darat di Rafah. Hampir seluruh wilayah Rafah telah mencapai kendali operasional penuh. Laporan tersebut mengungkap serangan militer saat ini terkonsentrasi di lingkungan Tel Al-Sultan dan bagian timur lingkungan Shabora. Dikatakan bahwa selama menguasai koridor Philadelphia, puluhan roket jarak jauh terdeteksi. Namun kendali mereka atas daerah tersebut mencegah roket-roket tersebut diluncurkan dari Rafah. Sejauh ini militer mengaku telah menemukan lebih dari 200 pintu terowongan dan 25 terowongan lengkap di daerah tersebut. Militer Israel memperkirakan akan mengakhiri operasinya di Rafah beberapa minggu ke depan. Kini militer disebut sedang menunggu arahan politik terkait apakah akan tetap berada di daerah itu atau mundur. Klaim ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembubaran kabinet perang. Kabinet perang Israel tidak bisa dilanjutkan karena Benny Gantz mundur awal bulan ini. Meski kabinet perang bubar, Israel masih tetap melanjutkan operasi militernya melawan Hamas. Tugas-tugas kabinet perang akan diambil alih oleh Kabinet Keamanan, sebuah badan yang sudah ada sebelumnya.
Sniper Israel tidak hanya menargetkan Hamas atau pejuang Palestina di jalur Gaza, bahkan kambing untuk korban di Gaza pun mereka tembak mati. Sebelumnya, beberapa warga Gaza berusaha mendapatkan kambing untuk mereka sembelih saat Hari Raya Idul Adha 2024. Namun upaya mereka untuk menjadikan kambing sebagai hewan kurban gagal terlaksana. Israel melarang hewan kurban dari luar masuk ke jalur Gaza. Kantor media Gaza mengatakan pasukan pendudukan melakukan kejahatan baru dengan mencegah masuknya hewan kurban dengan menutup semua penyeberangan jalur Gaza. Tidak hanya itu, Israel juga menembaki kambing-kambing sebelum Idul Adha. Niat warga Gaza berkorban pun akhirnya batal setelah menemukan kambing-kambing mereka mati. Sementara dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan beberapa ekor kambing mati, kambing-kambing yang sedianya hendak dibuat hewan kurban kini tergeletak usai ditembak mati oleh sniper IDF. Terlihat hewan-hewan itu tergeletak di tengah reruntuhan bangunan Gaza. Operasi IDF di Rafah diperkirakan akan berakhir beberapa pekan ke depan setelah berhasil menguasai 70% wilayah Gaza Selatan. IDF juga membantah klaim yang menyebut militernya terjebak di sana. Diketahui Israel telah melakukan operasinya di kota Rafah selama 40 hari. Yediat Ahronot pada Selasa 18 Juni mengatakan IDF memiliki strategi ampuh untuk mengelabui Hamas dalam operasinya di Rafah. Taktik awal serangan IDF mengklaim merebut perbatasan Rafah hingga membuat Hamas percaya bahwa militer Israel menyerang dari bagian selatan poros. Namun sebenarnya serangan IDF dimulai dari poros utara. Media tersebut mengatakan saat ini 2 dari 4 batalion Hamas berada di ambang kehancuran, sementara pertempuran terus berlanjut melawan 2 batalion lainnya. Brigade Rafah disebut sudah merugi besar dan kehilangan banyak kekuatan. IDF mengklaim sekitar 550 pejuang Palestina telah dibasmi. Selain itu, lebih dari 200 terowongan telah ditemukan. Militer meyakini taktik di awal serangan tersebut telah membuat Hamas terkejut. Di sisi lain, IDF mengaku banyak rumah yang dijadikan jebakan, lorong-lorong tersembunyi, dan kamera pengintai. Meski begitu, para komandan membantah klaim yang menyebut IDF terjebak di Rafah. Komandan menyatakan bahwa militer memiliki sumber daya penuh untuk mengalahkan batalion Hamas di kota tersebut. Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat dikabarkan menyetujui kesepakatan senjata besar dengan Israel. Kesepakatan ini terbilang fantastis karena mencakup 50 jet tempur F-15. Demikian diungkap 3 pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya sebagaimana dikutip dari The Washington Post. Adapun 50 jet tempur F-15 ini senilai lebih dari 18 miliar dolar atau setara dengan 295 triliun rupiah. Anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang menyepakati itu adalah Gregory Meeks dan Senator Ben Cardin. Keduanya telah menandatangani kesepakatan tersebut di bawah tekanan kuat dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Sebagaimana diketahui, 2 anggota parlemen tersebut adalah kritikus paling vokal yang menyebabkan penjualan jet tempur canggih ini ditunda selama beberapa bulan. 2 pekan lalu, Israel juga dilaporkan akan belanja besar-besaran untuk menambah kekuatan militernya di tengah perangnya di Gaza. Demikian diungkap oleh Kementerian Pertahanan Israel pada Selasa 4 Juni lalu. Melansir Anadolu, Israel telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 25 jet tempur F-35 buatan AS. Puluhan jet tempur F-35 itu seharga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Ini merupakan skuadron ketiga pesawat Adir yang dibeli Israel dari Amerika Serikat. Kapal kargo Verbena diserang oleh pasukan Houthi Yaman di Laut Arab. Inilah penampakan lubang menganga bagian kapal Verbena setelah diserang Houthi. Pada bagian samping kapal terlihat lubang besar bekas kena rudal balistik Yaman. Bahkan bagian kapal yang lubang menghitam bekas terbakar.
Adapun insiden ini terjadi pada Kamis 13 Juni lalu. Sebelumnya, juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree mengatakan militannya telah menyerang 3 kapal sekaligus di Laut Merah dan Laut Arab. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan rudal Houthi terhadap kapal kargo Verbena di Laut Arab. Yahya Saree mengklaim kapal tersebut terkena serangan yang menyebabkan kebakaran hebat. Kemudian operasi kedua dan ketiga, kapal Sea Guardian dan Athena diserang di Laut Merah oleh rudal balistik dan drone Yaman. Sama dengan serangan pertama, 2 serangan tersebut juga tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan. Terkait aksinya ini, Houthi menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bagian dari operasi untuk mendukung Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.